Oke, ini contoh tampilan di Google Analytics. Nah, kita katakanlah dimensionnya itu device kategori. Jadi kita ngiklan itu akan dapat laporannya di mobile berapa, desktop berapa, tablet berapa. Dan bahkan kita bisa tahu sampai jumlah transaksinya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, antara di mobile, desktop, sama tablet, itu lebih bagus yang mana? Dengan data seperti ini. Bounce rate itu apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? Jadi bounce rate itu by default-nya adalah orang datang ke website kita terus nggak lanjut. Jadi kan kalau saya iklan tentang Google Analytics pasti landingnya di halaman ini, ya kan? Cuma kalau misalnya dia langsung close itu disebutnya bounce rate. Tapi kalau misalnya dia pergi ke home itu nggak bounce rate. Ya, itu by default-nya. Nanti nggak ada materi tentang ini sih. By the way, untuk Bapak Ibu, buat sebutan-sebutannya itu, term-termsnya itu, Bapak Ibu jangan khawatir, karena di platformnya itu ada penjelasannya kok. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti dapat aksesnya, tinggal hover ke sini, nanti akan keluar bounce rate itu apa penjelasannya. Jadi nggak usah dihafalin juga sih. Jawaban paling tepatnya itu adalah desktop. Kenapa desktop? Karena ini jadi semua bisnis, bahkan yayasan, pasti ujung-ujungnya adalah sales. Cuma bedanya yayasan itu ngejar sales, tapi salesnya itu bukan buat keuntungan pribadi, untuk keuntungan bersama gitu ya. Tetap ya, tapi kayak sekolah lah, sekolah juga tetap aja ngejar berapa orang yang daftar siswa baru kan, gitu. Itu jadi KPI juga kan. Jadi kalau misalnya ada data namanya transaction, jadi yang dilihat adalah jumlah transaksinya. Kita mestinya lebih fokus ke transaksinya aja. Kalau Pak Ibu kan transaksi mobile besar 495, desktop 147. Memang kalau lihat dari seperti ini, memang mobile lebih besar transaksinya. Tapi ada satu komponen yang namanya conversion rate. Jadi di mobile itu usernya itu 80.400, conversion itu 495, berarti persentase itu adalah 0,06. Kalau desktop itu user 12.000, tapi conversion 147. Jadi persentasenya itu 0,011. Itu hampir 2 kali lipat. Ya, jadi kalau misalnya Pak Ibu punya website, ada laporan kayak begini, maka bisa dibilang desktop lebih bagus. Nah, solusinya gimana? Solusi pertama adalah benerin mobile-nya, benerin tampilan mobile-nya, jadi orang lebih mau belanja di handphone. Ya, itu pertama. Kedua, kita spending money lebih fokus di desktop. By the way, Bapak Ibu kalau misalnya jalan digital marketing, itu Bapak Ibu bisa milih loh, mau iklan di mana, di desktop aja, di mobile aja, atau di keduanya. Jadi Bapak Ibu bisa milih ya, seperti offline lah. Bapak Ibu punya 3 showroom di 3 mall berbeda, kan Bapak Ibu bisa spending money berbeda kan ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dengan data seperti ini, pertama kita benerin mobile-nya. Kalau kita benar-benar mau ngejar mobile ya kan, soalnya bagaimanapun pengguna internet tuh baik di mobile kan. Atau kedua ya kalau misalnya kita punya ada duit, ya kita spendingnya di desktop aja. Gitu. Harapannya adalah pada saat nanti dari 12.605 itu naik kita 80.000, itu dia punya persentasenya masih 0,11. Jadi dari 12.000 itu kan kita bisa kan dengan iklan berbayar, kita bisa naikin dari 12.000 jadi 80.000. Nah, pertanyaan adalah apakah persentasenya tetap 0,011? Oke, kalau Pak Ibu, kita nggak masalah kok sama persentase 0,006. Misal kayak begitu. Nah, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita ada 2 standar. Kalau di desktop 0,011, kalau di mobile 0,006. Nah, kan di mobile itu ada beberapa kan, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube dan lain. Nah, pastikan semuanya itu minimal 0,006. Gitu. Jadi itu pegangan standarnya. Kayak tadi yang sebutan conversion rate itu. Oke, sampai sini nangkep ya sebutannya. Ini sebutan adalah conversion rate.
Oke, sampai sini ada pertanyaan?